Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat serta karunia-Nya kita masih diberi kesempatan pada hari ini, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Nabi Muhammad telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Quran, mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Insya Allah pada saat ini kita akan mengulas lebih lanjut tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu ayat yang ke-18 dari surah Al-Hasr, urutan surah yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang sedang kamu kerjakan. Surah Al-Hasr ayat 18. Ayat yang ke-18 ini diawali dengan seruan atau sapaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dengan menggunakan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ungkapan semacam ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dalam ayat ini ayat yang di dalamnya ada 3 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Perintah yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang kedua, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok menuju akhirat. Dan perintah yang ketiga kembali lagi seperti perintah pertama, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan maknanya? Banyak ahli tafsir yang berpandangan bahwa makna dari kedua perintah itu berbeda, sekalipun redaksi yang digunakan itu sama-sama menggunakan redaksi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi maknanya itu berbeda. Ada sekian banyak penjelasan yang dikemukakan oleh ulama kita. Penjelasan yang pertama mengatakan bahwa perintah bertakwa yang pertama adalah perintah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, sementara perintah bertakwa yang kedua yaitu perintah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bertakwanya itu memiliki 2 unsur. Yang pertama melaksanakan perintah, dan unsur yang kedua yaitu menjauhi larangannya. Perintah bertakwa adalah perintah untuk menjaga diri sehingga tidak terkena azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan bisa diperoleh apabila kita melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya itu. Itu adalah pemahaman ulama yang pertama. Ada juga ulama kita yang memaknai bahwa perintah yang pertama itu adalah perintah dari permulaan keadaan manusia, sehingga boleh jadi perintah itu belum dilaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya, boleh jadi masih ada kekurangan di dalamnya. Sementara perintah yang ketiga yaitu perintah untuk berdakwah setelah melaksanakan perintah yang kedua, yaitu perintah untuk melakukan evaluasi diri setelah mengevaluasi
ketakwaan yang dilakukan pada perintah yang pertama. Yang perintah pertama itu ternyata masih ada kekurangan, ada kelemahannya juga. Maka kekurangan dan kelemahan itu kemudian diperbaiki menjadi semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepentingan hari esok di dunia yang lebih baik, tapi yang lebih utama adalah hari esok di akhirat kelak. Hari esok di akhirat kelak. Apa saja yang mesti dievaluasi? Banyak hal. Yang paling utama tentunya beriman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keimanan itulah salah satu keselamatan hidup di akhirat kelak. Siapapun yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak beriman kepada Allah tidak akan selamat di hari kemudian. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan saat ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.